Tiga bencana besar umat Islam Indonesia. Ini lebih bahaya daripada perang di jalur Gaza. Mengapa? Karena kalau perang di jalur Gaza itu musuhnya nampak kelihatan. Kalau orang Islam yang gugur maka akan menjadi orang yang syahid. Perang syahid jihad fisabilillah. Sedangkan kalau di Indonesia ini ada tiga bencana yang sangat besar, yang lebih dahsyat, yang menggerogoti dari dalam, remuk dalamnya. Hanya saja dari luarnya seolah-olah tidak, kalau nampak dari luarnya, tetapi dalamnya remuk, hancur. Ini adalah fitnah, bencana yang sangat besar yang diterima oleh umat Islam Indonesia. Mengapa? Karena rakyat Indonesia itu mayoritas penduduknya beragama Islam. Tapi aneh, mereka ini banyak yang menjauh dari para ulama, banyak yang menjauh daripada para ulama ahli fikih, sehingga tatkala mendengarkan pengajian walaupun hanya lewat YouTube saja, banyak yang merasa kepanasan. Coba bayangkan, padahal umat Islam seharusnya rohnya itu senyawa. Yang namanya roh itu kan nyawa, nyawa itu harusnya senyawa, satu frekuensi. Kalau mendengar pengajian itu senang, adem begitu. Apalagi pengajiannya yang ilmiah, membahas tentang ilmu kitab, Quran, hadis, harusnya senang. Tetapi karena setan yang ada di dalam tubuhnya itu merasa kepanasan, sehingga setannya mati-matian menggoda orang yang di dalamnya, digoda agar kepanasan. Oleh sebab itulah banyak sekali umat Islam Indonesia yang muslim, tetapi kalau mendengar pengajian enggak suka. Sukanya yang mohon maaf hanya mendengarkan pengajian yang berbau porno nih ya kan, yang berbau porno, atau yang hanya hura-hura, hanya gembira-gembira, happy-happy. Nah, sedangkan kalau umat Islam itu sudah lari menjauh dari para ulama, maka Allah pasti akan menimpakan tiga bencana. Yang pertama, Allah akan mencabut keberkahan dari usaha mereka. Mereka capek kerja siang malam, kerja, capek kerja siang malam, waktunya habis, tidak tersisa hanya untuk bekerja cari harta duniawi. Padahal mereka Islam, tidak sempat ngaji, sudah capek malam-malam udah capek. Pokoknya kerja siang malam, waktunya habis hanya untuk bekerja. Bahkan untuk merawat kedua orang tuanya saja sudah nggak sempat tuh, hanya untuk cari harta duniawi. Namun usahanya tidak berkah, tidak barokah sama sekali, karena keberkahannya sudah dicabut oleh Allah. Yang kedua, rakyat dipimpin oleh orang-orang zalim yang tidak tahu tentang ilmu agama. Yang ketiga, mati dalam keadaan tidak beriman. Nah, ini tidak ada bencana yang lebih besar, yang lebih bahaya daripada tiga bencana ini. Apalagi kalau mati sampai tidak membawa iman, alias kafir, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun, sayati akan datang zamanun, oleh suatu zaman. Ini akan datang suatu zaman, suatu masa, ala ummati, atas umatku, kata Rasulullah, yafirruna, yang lari oleh mereka umatku, minal ulama'i, dari para ulama, wal fuqaha'i, dan dari para ulama yang ahli fikih, ahli tentang hukum Islam. Umatku banyak, tetapi mereka tidak berkualitas. Ngaji Quran saja nggak bisa, apalagi menerjemahkan Al-Quran. Ngaji baru baca nggak bisa, tapi nggak mau ngaji. Apalagi disuruh ngaji ilmu alat, ilmu nahwu shorob, lari semua, kepanasan semua tuh. Lah, kalau orang Islam sudah lari menjauh dari para ulama, menjauh dari para fuqaha, fayabtalihimillahu bithalathi badiyatin, fayabtalihim, maka akan menguji oleh Allah, memberikan bala, bencana, musibah, him, kepada mereka, Allah, oleh Allah, bithalathi badiyatin, dengan tiga bencana. Perhatikan nih, tiga bencana musibah ini sangat besar. Ulaha, pertamanya baliyat, yarfa'allahu al-barakatah, yarfa'u, maka akan mengangkat, mencabut, Allahu, oleh Allah, al-barakata, pada keberkahan, min kasbihim, dari usaha mereka. Lah kalau usahanya sudah dicabut barokahnya, bagaimana kita bisa hidup enak?
Nggak enak kalau usaha itu sudah nggak barokah. Hanya dapat capek saja, capek kerja siang malam. Kerja siang malam, peras keringat, Masya Allah, banting tulang nih. Sampai malam-malam bekerja, siang bekerja, pagi bekerja, sudah waktunya habis. Habis bahkan dengan anak istrinya saja nggak sempat ya, nggak sempat untuk mendidik anak istri dengan baik. Apalagi dia sempat untuk ngaji, Masya Allah. Udah nggak sempat mendatangi para ulama, nggak sempat untuk sholat silaturahim, apalagi ngaji setiap saat, Masya Allah. Naudzubillah, naudzubillah. Ini adalah bencana yang besar sekali. Kalau keberkahan sudah dicabut oleh Allah, bencana, bencana pokoknya. Wathaniyatu, dan bencana yang kedua, yusallitullahu alaihim sultanan zaliman. Yusallitu akan menguasakan Allah oleh Allah alaihim atas mereka sultanan pada pemimpin zaliman yang zalim. Coba kita renungkan, kalau suatu bangsa rakyat dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang zalim, lalu enaknya bagaimana? Nggak ada enaknya. Pemimpin itu hanya membodohi rakyat, sedikit-dikit mengatasnamakan rakyat. Ini demi rakyat, demi rakyat, demi rakyat. Tapi karena rakyatnya bodoh, yang ganggih saja. Ya contoh, mohon maaf nih, ya banyak proyek infrastruktur, ya kan, namanya proyek itu uang triliun, bukan hanya miliar. Untuk apa? Ya kan, fee-nya berapa sih? Ya jelaslah, nampak fee-nya berapa. Ayo kita jujur-jujuran, apakah ada proyek di Indonesia tanpa fee? Ayo, proyek mana ini? Lawang bantu madrasah, bantu pondok pesantren, bantu sekolah saja, Masya Allah. Oknum-oknum itu, Masya Allah, ya kan, bukan rahasia umum lagi. Apalagi proyeknya raksasa besar, IKN, ya kan, ibu kota negara, ibu kota Nusantara. Ini proyek, Masya Allah, mega besar, fee-nya berapa? Makanya jangan heran kalau orang-orang yang menjadi pemimpin tiba-tiba kaya, semua rakyatnya wallahu alam bisawab. Rakyatnya hanya ditipu demi rakyat, untuk rakyat, karena rakyatnya memang yang salah. Coba kita renungkan, pemimpin itu yang diangkat oleh rakyat, berarti rakyatlah yang punya mandataris, rakyat yang punya kuasa. Kalau seandainya mayoritas rakyatnya itu pinter-pinter, alim-alim, soleh-soleh, taat-taat, maka pemimpinnya akan orang yang paling taat, yang terbaik di antara mereka diangkat menjadi pemimpin oleh Allah. Tetapi kalau sebaliknya, rakyatnya bodoh-bodoh, menjadi penjahat, bajingan, ya pemimpinnya tetap yang terbajingan di antara mereka, yang terjahat di antara mereka. Analoginya gampang. Perampok yang di tengah hutan itu perampok. Mereka merampok di mana-mana. Apakah para perampok itu memilih pemimpin dari mereka sendiri, orangnya yang taat, yang soleh, yang alim, ya kan, yang bijaksana, yang lembut untuk jadi pemimpin rampok? Ya nggak mungkin. Mana ada pemimpin rampok yang paling taat, yang paling soleh? Nggak ada. Para rampok, para bajingan itu ya memimpin mereka, pemimpinnya adalah orang-orang yang paling kejam di antara mereka. Orang yang paling pemberani, paling kejam di antara mereka, itulah yang akan menjadi pemimpin para perampok, begitu. Wassalitsatu, dan yang ketiga, ini fitnah yang paling besar, bencana paling besar nih. Yakhrujuna minad dunya. Mereka akan keluar dari dunia ini bighairi iman, dengan tanpa iman. Lah kalau tanpa iman, ini fitnah terbesar. Enggak ada fitnah yang lebih besar ini. Ini akan menjadi kekafiran. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Kitab Nashihul Ibad li Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Oleh sebab itu, wahai bangkitlah saudaraku kaum muslimin wal muslimat di Nusantara. Demikian, semoga manfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lam bishawab.